Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI di Buana Surabaya. Dari Prodi PGSD kelas B. Kelompok 10, perkenalkan nama saya Uswatul Mustafia. Nama saya Nur Lailatul Mufida. Nama saya Nur Rahma Dwi Jayanti. Kami akan mempresentasikan mata kuliah konsep PKN dasar tentang keragaman dan komunikasi antar sosial budaya. Keragaman masyarakat di Indonesia merupakan fenomena unik yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam terwujud dengan bermacam-macam suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Keberagaman masyarakat Indonesia juga didasari dengan keberagaman komunikasi dalam masyarakat, salah satunya komunikasi dalam masyarakat majemuk. Keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Faktor yang mempengaruhi keberagaman Indonesia. Yang pertama, letak wilayah geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia yang strategis yaitu di antara dua benua Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Yang ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Dampak positif yang ditimbulkan dari keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, masyarakat yang beragam akan menjadikan interaksi lebih dinamis. Yang kedua, keberagaman masyarakat menjadi lebih berwarna. Yang ketiga, keberagaman masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga meningkatkan potensi ekonomi di bidang pariwisata. Yang keempat, keberagaman masyarakat menjadi salah satu modal dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Sebab kreativitas juga inovasi akan jauh lebih berkembang jika terdapat perbedaan dalam berpikir juga berkreasi. Yang kelima, keberagaman masyarakat menjadikan sebuah negara memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari bangsa lain. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, konflik yang muncul dari keberagaman tersebut bisa menghambat pembangunan nasional. Yang kedua, rawan muncul paham rasisme. Yang ketiga, sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, keberagaman masyarakat yang tidak disikapi bijaksana akan berujung perpecahan di dalam masyarakat. Yang kelima, apabila tidak dibarengi dengan toleransi, maka pergeseran antar golongan sulit dihindari. Macam-macam keberagaman di Indonesia. Yang pertama, agama. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat
masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain berbeda. Seperti ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, dan agama Buddha. Yang kedua ada ras. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, dan lainnya. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 5. Ada ras Negroid, ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Australoid, dan ada ras Khoisan. Yang ketiga ada suku. Suku bangsa adalah salah satu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Suku di Indonesia sangat beragam, di antaranya yaitu suku Madura, suku Asmat, suku Melayu, suku Jawa, dan suku Bugis. Yang keempat ada adat istiadat. Indonesia dikenal kaya akan adat istiadatnya. Masing-masing daerah memiliki masyarakat adat dengan ciri khas tradisinya masing-masing. Untuk mencari lebih dalam budaya tersebut, di antaranya ada ras, ada adat istiadat, kebo-keboan, omet-ometan, ipalin, pasola. Yang kelima ada bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa di Indonesia ada berbagai macam. Bahasa diantaranya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu, bahasa Betawi, dan lain-lain. Yang keenam ada budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini ada budaya tari kecak, tari pedet, wayang, angklung, dan lain-lain. Komunikasi dalam masyarakat majemuk. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara sesama makhluk Tuhan, baik dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Di Indonesia sendiri memiliki beragam kebudayaan, sehingga kita lebih mengenal adanya perbedaan karakteristik, baik dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang disebut dalam masyarakat majemuk. Menurut John Sydenham Furnivall, istilah masyarakat majemuk pertama kali dikemukakan oleh beliau. Menurutnya, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam kelompok atau golongan yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Dengan demikian berbeda dengan agama, bahasa, dan adat istiadat. Beberapa ciri masyarakat majemuk diantaranya, 1. Walaupun kelompok-kelompok yang tergabung dalam suatu masyarakat itu dalam berada suatu politik yang sama, tetapi kehidupan masyarakat mereka sendiri-sendiri. Yang kedua, interaksi sosial antar kelompok kurang sekali, dan relasi sosial yang terjadi cenderung terbatas pada sektor ekonomi saja. Yang ketiga, suatu campuran berbagai kelompok manusia itu dapat dikatakan muncul akibat dominasi kolonialisme. Yang keempat, tidak ada atau lemah dalam common sense will atau keinginan akan kebersamaan sosial, yaitu suatu perangkat nilai-nilai yang disepakati warga masyarakat untuk memberi panduan dan mengontrol. Bangsa Indonesia dapat dinyatakan sebagai masyarakat majemuk karena masyarakat Indonesia serba ganda dalam kepercayaan, ganda dalam ragam kebudayaan, ganda dalam perilaku kehidupan masyarakat, tetapi ia adalah bangsa semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan ciri keragaman kehidupan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, berarti justru karena berbeda-beda, maka ia satu adanya.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.